Terelie, Hujan, bagian 32. Ruangan 4x4 meter persegi dengan lantai pualam itu lengang. Elijah menatap Lail dengan mata berkaca-kaca. Peta di layar tablet telah sempurna. Benang-benang berwarna merah, benang-benang berwarna biru, dan benang-benang berwarna kuning terlihat saling berkelindan. Seluruh memori telah selesai disampaikan. "Apakah kamu mau minum lagi, Lail?" Elijah bertanya dengan suara serak. Lail mengangguk. Belalai robot mengisi ulang gelasnya. Lail menghabiskannya dalam sekali tenggak. "Maafkan aku yang telah memintamu menceritakan semua kenangan itu." Elijah berdiri, melepas bando dari kepala Lail. Lail menggeleng. "Tidak masalah." Elijah melirik jam di layar tablet. Pukul 6:30. Mereka bisa beranjak ke fase berikutnya, mulai menghapus benang berwarna merah. "Tidak seharusnya kamu mengalami kisah menyakitkan itu, Lail. Seharusnya takdir bisa lebih bijak kepadamu. Kamu telah kehilangan ayah dan ibumu, kehilangan seluruh keluargamu." Elijah menatap Lail, menyeka pipinya. Dia seharusnya tidak boleh tersentuh atas cerita pasiennya. Dia hanya fasilitator. Tapi cerita ini membuatnya terharu, bahkan membuatnya lupa bahwa dia juga tidak terpilih sebagai penumpang kapal itu. "Aku sudah menangani ratusan pasien di ruangan putih ini. Semua orang punya kenangan menyakitkan. Mereka berhak menghapusnya. Tapi kamu, Lail, semua kenangan milikmu sesungguhnya sangat indah. Kamu menerima seluruh kesedihan, membalas suratan takdir kejam, bahkan dengan menyelamatkan ribuan penduduk satu kota. Tidak sekalipun kamu protes, tidak sekalipun kamu marah. Kamu menjalaninya seperti air mengalir, bahagia dengan hari-harimu, di lokasi pengungsian, di panti sosial, di sekolah keperawatan. Saat kamu berlari melintasi hujan badai, itulah pembalasan terbaik atas takdir yang sangat kejam. Kisah itu menjadi inspirasi di mana-mana. Bahkan aku berani bertaruh. Esok bekerja siang malam di laboratorium, menemukan banyak penemuan, juga karena terinspirasi darimu. Kamu kokoh sekali. Tapi lihatlah, takdir kembali menyakitimu. Seakan semua itu belum cukup. Takdir sendiri yang mengirimkan laki-laki itu padamu, hanya untuk di ujung cerita direnggut begitu saja darimu. Ini sungguh menyakitkan." Elijah berusaha mengendalikan emosinya. "Lail, aku tidak memaksamu membatalkan terapi ini. Aku mengerti kenapa kamu melakukannya. Tapi, izinkan aku menjelaskan dampaknya untuk terakhir kali. Sekali mesin modifikasi ingatan dijalankan, maka seluruh benang berwarna merah di saraf otakmu akan dihapus. Kamu akan menghapus semuanya, nak. Kamu bahkan tidak akan ingat lagi siapa esok. Dihapus begitu saja. Setiap kali kamu melihat fotonya di televisi, wajahnya di buku-buku, kamu tidak akan mengenalnya lagi. Tidak akan ada kenangan yang tersisa. Apakah kamu paham dampak tersebut dan siap menerimanya?" Lail mengangguk pelan. Elijah mengembuskan nafas. "Baik, tapi izinkan aku menyampaikan ini, Lail. Anggap saja aku ibumu. Seorang ibu yang akan memberikan nasihat terakhir kali." Elijah diam sejenak, mendongak. Ratusan orang pernah berada di ruangan ini, meminta agar semua kenangan mereka dihapus. Tetapi sesungguhnya, bukan melupakan yang jadi masalahnya, tapi menerima. Barang siapa yang bisa menerima, maka dia akan bisa melupakan. Tapi jika dia tidak bisa menerima, dia tidak akan pernah bisa melupakan. Lail terisak di atas sofa hijau. Dia tahu nasihat itu. Maryam pernah membahasnya. Tapi bagaimana dia akan menerima semua kenangan menyakitkan itu?
Lail, konfirmasi terakhir. Apakah kamu akan menghapus semua kenangan itu? Lail menyeka pipinya. Dia tahu, seluruh kenangan itu seharusnya indah. Hidupnya dipenuhi hal-hal menakjubkan. Tetapi, kenapa saat diingat terasa amat menyakitkan, membuatnya sesak? Nasihat-nasihat itu mudah dikatakan, tapi berat dijalani. Apakah karena dia tidak bisa menerima semuanya? Tidak bisa memeluk erat seluruh memori itu? Bukankah saat dia mencintai esok, maka yang paling berharga justru adalah perasaan cinta itu sendiri, sesuatu yang mulia di dalam hatinya, bukan soal memiliki, bukan tentang bersama esok. Lail, apakah kamu akan menghapus semua benang merah? Di luar ruangan putih itu, di dekat tabung mesin yang menahannya masuk sepanjang malam, Maryam akhirnya memutuskan menelpon esok. Maryam tidak akan membiarkan teman terbaiknya tidak pernah menerima penjelasan. Biarkan dia yang memintanya kepada esok. Sebelum 15 menit lagi kapal itu berangkat. Sebelum esok meninggalkan permukaan bumi. Kenapa esok memilih Claudia? Kenapa dia sama sekali tidak menelpon Lail? Tablet di tangan Maryam segera tersambung ke tablet esok. Gambar esok muncul. Halo Maryam, esok terlihat senang. Halo Soke, Maryam menyapa. Dia sedikit bingung. Dia sepertinya mengenal latar di belakang esok. Itu bukan di dalam kapal raksasa. Kamu tebak Maryam, aku ada di mana? Esok tersenyum. Maryam menggeleng. Aku ada di stasiun kereta kota kita, baru saja turun. Apakah Lail ada di sana? Maryam hampir tersedak. Bukankah kamu seharusnya ada di kapal itu sekarang? Kapal? Aku tidak ikut berangkat, Maryam. Lail bersamamu sekarang. Kamu ada di mana, Maryam? Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah Claudia ikut bersamamu naik kapal? Tidak, Maryam. Claudia naik kapal itu bersama ibuku. Claudia bisa merawat ibuku di atas sana. Aku tidak pernah meniatkan diri naik kapal itu. Hanya saja kapal itu tidak bisa beroperasi tanpa kehadiranku. 1 bulan terakhir sejak bicara dengan Lail, aku mencari cara agar aku tetap bisa berada di atas sana tanpa kehadiran fisik. Hal terakhir yang harus diselesaikan. Cloning saraf otak. Itulah solusinya. Aku meminjam teknologi mesin modifikasi ingatan yang ditemukan beberapa tahun lalu. Aku memindahkan seluruh pengetahuanku ke salah satu mesin pintar. Cloning, tiruan otakku. Mesin itulah yang sekarang ikut kapal menggantikanku. Kamu di mana, Maryam? Lail di sana. Aku tidak bisa menghubunginya 6 hari terakhir karena harus terus memasang pemindai di kepala, mentransfer semua ingatan. Tidak bisa dihentikan prosesnya. Semua baru selesai 6 jam lalu. Saat selesai, aku langsung naik kereta cepat untuk pulang. Ini akan membuat Lail terkejut, bukan? Kami bisa menghabiskan waktu bersama tanpa diganggu proyek apapun lagi. Maryam terduduk di lantai. Ini keliru. Aku ada di pusat terapi saraf. Ini sungguh keliru, Soke. Lail berpikir sebaliknya. Dia pikir kamu pergi bersama Claudia. Dia tidak tahan lagi. Dia memutuskan menghapus ingatan tentang dirimu. Aku tidak bisa mencegahnya. 15 menit lagi operasi itu dilakukan. Maafkan aku, Soke. Aku tidak bisa masuk ke ruangan operasi. Aku tidak bisa menghentikannya. Kamu bilang apa, Maryam? Esok berseru. Lail sedang menghapus ingatannya tentangmu. Ya Tuhan, esok panik, menyadari situasi lalu berlari menuruni tangga stasiun kereta. Ada mobil mewah terparkir di lobi kedatangan. Esok memukul jendela kacanya, membuka pintu secara paksa. Tuan, aku harus memperingatkanmu. Mengendarai mobil milik orang lain adalah pelanggaran serius, dikategorikan sebagai pencurian. Mobil itu berbicara. Otorisasi kode D210579.
Aku Soke Bahtera, 80% teknologi terbang yang ada di mobilmu sekarang adalah hak patenku. Aku yang menemukannya. Aku berhak mengambil alih mobil apapun. Segera terbang ke pusat terapi saraf. Otorisasi dikenali. Baik tuan, harap kenakan sabuk pengaman. Mobil itu mengambang di atas jalanan aspal. Terbang secepat mungkin, bahkan kalaupun seluruh rodamu lepas. Baik tuan, mobil itu sudah melesat meninggalkan stasiun kereta. Pemilik mobil yang baru saja kembali ke lobi stasiun berseru-seru, tidak mengerti kenapa mobilnya terbang. Tapi esok sudah sangat terlambat. Di dalam ruangan, Lail sudah bersiap menghapus memorinya. Lail, apakah kamu akan menghapus semua benang merah? Elijah mengulang pertanyaan. Dia butuh konfirmasi terakhir. Lail mengangguk. Elijah menghembuskan nafas. Baiklah, dia hanya petugas perantara, fasilitator. Keputusan pasien adalah perintah. Elijah mengetuk layar tabletnya. Persis ketika ketukan itu mengenai layar, lantai pualam bergerak cepat, terbuka, lantas dari balik lantai keluar belalai elektrik yang membentuk mesin besar. Transformasi yang menakjubkan. 1 menit berlalu, sebuah mesin modifikasi ingatan sudah ada di tengah ruangan, berwarna perak, tingginya hingga langit-langit ruangan. Sofa hijau tempat lain berbaring bergeser, membawa kepala Lail persis masuk ke dalam tabung kristal mesin. Elijah menggigit bibir, sekali lagi menekan tombol. Cahaya biru menyelimuti kepala Lail. Mesin modifikasi ingatan telah bekerja. Buka pintunya atau aku hancurkan, Esok berteriak kalap. Tuan, aku tidak bisa melakukannya. Tabung mesin di depan ruangan kubus menolaknya. Aku Soke Bahtera, pemegang lisensi kelas A sistem keamanan. Buka pintunya. Esok berhasil melewati meja pendaftaran dengan perintah itu, yang tidak bisa dilewati Maryam sepanjang malam. Tapi tabung mesin terakhir di depan ruangan kubus tidak bisa ditembus. Tuan Soke Bahtera, otorisasi yang Tuan pegang bisa membuka pintu apapun, tapi aku tetap tidak bisa melakukannya. Protokol lebih tinggi melindungi pasien di dalam sana. Terapi tidak bisa dihentikan, atau itu akan membahayakan saraf otak pasien. Seharusnya Tuan tahu sekali soal itu, dan sebagai informasi, hanya dalam hitungan detik, pasien akan keluar dari ruangan itu. Tuan bisa menunggunya. Aku tidak mau menunggu. Aku ingin membatalkan operasinya, Esok berseru kalap. Pukul 7, Esok tiba di pusat terapi saraf, memaksa masuk ke dalam ruangan tempat Lail berada. Tabung mesin menolaknya. Di belakangnya, Maryam mengusap wajah, terlihat cemas. Semua ini sungguh di luar dugaannya. Bagaimana jadinya jika Lail keluar dari pintu ruangan itu dan dia sama sekali tidak mengingat Esok? Bagaimana mungkin akhir ceritanya demikian setelah semua pengorbanan yang dilakukan Lail dan Esok? Buka pintu itu atau aku hancurkan. Esok melepas salah satu besi tiang antrian, mengangkatnya tinggi-tinggi, mengancam. Esok tidak peduli jika itu termasuk tindakan serius. Terdengar suara mendesing pelan, pintu itu akhirnya terbuka. Tapi bukan karena tabung mesin mengalah, melainkan Lail telah keluar dari sana, dibimbing Elijah. Besi tiang antrean di tangan Esok terlepas, berkelontangan di lantai. Lail! Lail! Maryam berlari memeluk teman sekamarnya. Air mata berlinang di pipinya. Maryam? Lail tersenyum menyapa. Kenangan atas Maryam utuh. Lail mengenalinya. Maafkan aku, Lail. Esok ikut mendekat, melangkah dengan kaki gemetar. Maafkan aku yang membuat semua kesalahpahaman ini. Aku seharusnya memberitahumu sejak awal. Esok menatap Lail yang dibalas dengan tatapan datar. Sungguh, maafkan aku, Lail.
Namun apalagi yang akan diharapkan esok? Jika semua benang merah itu telah dihapus dari memori Lail, gadis itu sama sekali tidak akan mengenali esok, sempurna terhapus. Esok terisak, "Kamu tidak boleh melupakanku, Lail. Aku mohon. Bagaimana aku akan menghabiskan sisa waktu bumi jika kamu melupakanku? Kamu satu-satunya yang paling berharga dalam hidupku." Esok menghampiri Lail dan memegang lengan gadis itu. "Lail, apakah kamu mengenalku? Aku mohon, kembalilah." Lengang. Lail menatap Esok masih dengan tatapan kosong. "Lail, aku mohon, apakah kamu masih mengingatku?" Esok mengguncang lengan Lail. Lail tiba-tiba tersenyum. "Aku yang memberikan topi biru itu kepadamu, Esok." Maryam menatap tidak percaya. "Bukankah? Bagaimana caranya Lail bisa mengingat Esok? Apakah mesin modifikasi ingatan itu rusak? Apa yang terjadi?" Elijah mengangkat tabletnya, menunjukkan peta saraf milik Lail. Di detik terakhir, sebelum mesin itu bekerja, Lail memutuskan memeluk erat semua kenangan itu. Apapun yang terjadi, Lail akan memeluknya erat-erat, karena itulah hidupnya. Seluruh benang merah berubah menjadi benang biru seketika. Mesin modifikasi ingatan tidak pernah keliru. Dia bekerja sangat akurat, menghapus seluruh benang berwarna merah. Hanya saja, dalam kasus ini, Lail tidak lagi memiliki benang itu. Epilog. Di televisi, pemimpin 4 negara mengumumkan tentang proyek kapal raksasa tersebut. Umat manusia akan tetap bertahan hidup, tidak di permukaan, tapi di angkasa luar. Sementara bagi yang tinggal, telah tiba masanya untuk benar-benar bekerja sebagai satu umat manusia, menghadapi masa-masa sulit dengan saling mengutamakan kepentingan bersama. Penonton di rumah, di asrama, di panti, di kantor, berpegangan tangan mendengar seruan itu. 1 bulan kemudian, Esok dan Lail menikah di tengah terik matahari. Esok menggenggam erat jemari Lail berbisik, "Kita akan melewati musim panas bersama-sama. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi." Lail mengangguk, wajahnya terlihat sangat bahagia. Kutipan yang dibaca Maryam benar. Bukan seberapa lama umat manusia bisa bertahan hidup sebagai ukuran kebahagiaan, tapi seberapa besar kemampuan mereka memeluk erat-erat semua hal menyakitkan yang mereka alami. Elijah yang telah menangani seratusan pasien juga benar. Bukan melupakan yang jadi masalahnya, tapi menerima. Barang siapa yang bisa menerima, maka dia akan bisa melupakan, hidup bahagia. Tapi jika dia tidak bisa menerima, dia tidak akan pernah bisa melupakan. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.